Halo guys, terima kasih udah nonton videonya. Selamat datang di channel aku, Michael Gilbert. Buat yang baru nonton video ini pertama kali, di channel pertama kali, bisa di subscribe, di komen, dan di like ke teman-teman. Dan di kesempatan kali ini, kesempatan kali ini formal banget ya. Dan sekarang gue mau upload konten tentang hal-hal yang sangat diperlukan kayaknya di masa pandemi seperti ini. Oh ya, teman-teman, gue juga mau ngucapin teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan di mana COVID pandemi sekarang yang semakin meningkat ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman juga yang nonton video ini dalam keadaan sehat, dan yang tidak dalam keadaan sehat semoga cepat sembuh. Nah, jadi konten ini gue akan mengundang salah seorang narasumber, lebih tepatnya kayak ke sesi sharing sih tentang rekrutmen perusahaan. Seperti yang kita tahu nih, asik juga nih kak. Seperti yang kita tahu nih, di kondisi pandemi seperti ini, pengangguran semakin meningkat, dan dimana sekarang rekrutmen pun semakin ketat, ya enggak? Rekrutmen yang dulu yang biasa saja sekarang semakin ribet, ada yang semakin ribet, ada yang semakin mudah, ada yang online dan sebagainya. Nah, di sini gue mengundang teman gue, Samuel Hasudungan. Dia adalah seorang seorang apa lagi gue lupa. Ya pokoknya lihat aja deh cerita sharing-sharing gue, wawancara gue dengan Samuel Hasudungan, teman dekat gue dari dulu. Oke, check this out bos. Bray, Bro. online Bray, tak. Itu sebenarnya. Mantap Bray, apa kabar nih Bray? Sekut Bray, sehat Bray. Kalau sehat nih Bray, hari ini ngapain Bray tadi Bray? Sibuk gak hari ini Bray? Hari ini gitulah Bray, biasalah Bray. Rutinitas biasa aja ya? WFH ya. WFH hari ini. Gimana Bray, kondisi WFH kayak gini Bray? Kira-kira lu nyaman? Apa enggak? Bosen sih Bray, bosen. Yeah. Oke. Masih Nggak Jakarta kemana-mana. nih? Jakarta Masih. Ini udah mulai emang. Udah Bray, ini udah mulai. Dari tadi Bray. Mohon maaf ya. Setengah jam yang lalu gue udah opening Bray. Dan gue nungguin. Oke. Opening nggak ada gua gimana deh. Nah, gue opening baru lu ada gitu Bray. Jadi gue mau sharingkan dulu. Pas lu masuk, masalahnya lu ke kamar mandi nih Bray. Nah, itu Bray. Pas lagi hype-nya gitu kan, yang tinggi-tingginya, lu baru masuk. Oke Bray, gak apa-apa Bray. Bray, kan seperti yang gue... Lu sehat kan Bray? Aman kan Bray di sana? Jakarta Bray? Sehat Bray, lu gimana Bray? Gue sehat, puji Tuhan sehat Bray. Sehat ya? Alhamdulillah. Bray, puji Tuhan sehat. Nah jadi nih Bray, seperti yang gue bilang nih Sam, tentang apa sih? Tentang rekrutmen. Jadi gue mau buat konten tentang tema rekrutmen gitu kan Bray. Soalnya dalam kondisi sekarang ini, lagi heboh rekrutmen gitu loh. Dan rekrutmen pun semakin ketat gitu loh. Makin susah di mana angka permintaan, demand akan pekerjaan tuh makin tinggi. Nah, boleh perkenalan dulu Bray buat teman-teman semua. Nama, tinggal di mana, dulu pendidikannya apa, terus sekarang kerja sebagai apa, program apa, perusahaan apa Bray. Hobinya sama juga. Oke Bray. Oke, siap Bray. Thank you Bray. Nama Samuel Hasudungan. Oke Bray. Tinggal sekarang di posisi di Jakarta, kerja di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank, Bray. Pendidikan terakhir belum lulus, tapi lagi nunggu SKL dari program studi ilmu manajemen dari IPB. Oke, yang belum lulus itu apa tuh Bray? Pasca sarjana atau gimana Bray? Pasca sarjana. Sarjana di mana Bray? Sarjana manajemen IPB, Bray. Juga ya. Mantap Bray, semoga segera lulus Bray untuk pasca sarjana kita Bray. Kalau boleh tahu Bray di Exim Lembaga Ekspor Impor ya Bray? Indonesia Exim Bank, LPI. Indonesia Exim Bank LPI itu lu di bagian apa atau ikutin jalur yang program apa Bray? Namanya Bray? Ikutin ini jalur program. Namanya tuh LFT Bray. Leaders for Tomorrow. Leaders for Tomorrow. Yep. Oh, Leaders for Tomorrow. Ya, itu semacam MT lah kalau di tempat lain. Oke. Kalau boleh tahu, Bray, banyak yang belum tahu nih sebenarnya tentang LPI itu di bawah naungan apa, terus core bisnisnya seperti apa. Kira-kira apa sih, Bray, yang lu tahu tentang itu yang bisa di-sharing ke teman-teman sedikit aja tentang Exim Bank itu? Iya, sama juga tuh sebenarnya
pas lihat lamaran juga gue belum tahu ini Oh, LPI itu lembaga apa gitu. Ternyata ya emang karena bisnisnya itu bukan ke konsumen ke retail kayak kita gitu, kayak orang-orang masyarakat banyak. Jadi emang brandnya masih belum kesebar ke publik lah gitu kan. Masih belum, brandingnya masih belum kuat lah bisa dibilang. Itu lembaga khusus di bawah Kementerian Keuangan, Bray. oh Kementerian Di Keuangan. bawah Kementerian Keuangan. Oke. Fokusnya kayak ya kayak namanya gitu, lembaga pembiayaan ekspor, fokusnya di ini ngasih pembiayaan buat ekspor. Oh, oke. Keren ya, Bray ya. Banyak bisa mengeksplor lah di sana ya, Bray. Kalau boleh tahu nih, Bray, Betul. udah berapa lama nih, Bray, di program LFT Exim Bank? Baru, masih baru 6 bulan, Bray. Baru 6 bulan ya. Dulu gimana sih, Ya, Bray? Ingat sih, Bray, tahapan-tahapannya tentang untuk rekrutmen di LFT ini, Bray. Pertama kali itu lu daftarnya dari mana gitu? daftarnya full online sih, Bray, kemarin. Kalau Dari nggak salah tuh Jobstreet ada, kah? Kali LinkedIn kah? Kaliber kah? Atau kemarin itu dapatnya dari ini, kayak brosur-brosur yang dikirim di grup-grup gitulah. oh, grup WA ya? Ya grup WA, Oh, dapat dari grup WA kelas waktu itu. oke. Terus daftar, pertamanya itu seleksi berkas, kayak biasa Berkas, lah. berkasnya itu apa aja, Bray? Hmm. Ada TOEFL kah atau ada hal-hal khusus kah, sertifikat yang diminta atau harus S2 kah atau gimana? Seingatku ada TOEFL, pastinya kayak ijazah gitu kan. Oke. Selanjutnya kayak biasa lah, seleksi berkas Selesai ke biasa bahasa kayak Indonesia ya. TOEFL, ijazah, terus ngisi Hmm, biodata. oke. Itu dari website langsung ya, isi biodatanya? Websitenya Kemarin Exim Bank itu? enggak. Oh, bukan. Kemarin itu dari Google Form aja kayaknya. Google Form aja Google ya. Form. Oke. Terus Kalau lu nggak salah ya. ngisi ya. Terus habis itu lolos ya, administrasi. Ya, tahap pertama tuh administrasi kan, habis itu lolos, Kira-kira berapa lama tuh, Bray? masuk Diumumkan dari lu daftar? cepet kok, Cepet ya? sekitar seminggu sampai 2 minggu lah, nggak nyampe 2 minggu kok. Oke. Terus next? Terus habis itu ada assessment online, Bray. Psikotes Assessment. online. Oh, psikotesnya Ya, online. online. Oke. Psikotesnya itu kalau nggak salah ada 2 kali ya, kalau nggak salah. Ada 2 kali, terus ada FGD. Oke, Bray. Benar, gue potong. Sorry nih, Bray. Sebelum ke FGD lu psikotes dulu ya berarti, Bray ya. Ingat gak, Ya. Bray? Waktu psikotes dulu, lu itu apa aja sih? Ada sinonim kah, deret kah, atau gambar pola? Oh, Atau sorry, apa bukan aja sih? psikotes kayaknya lebih tepatnya ya, TPA ya. TPA ya? Oke, TPA. Kalau psikotes kan kayak Karakter ya, kepribadian gitu. kepribadian. Ya, Oke. TPA. TPA-nya kayak gimana tuh, Bray? Yang pertama TPA berarti ya? TPA. TPA itu kayak gimana? Deret atau ada matematika? Iya, kayak gitu. Klasik lah, Gitu ya? deret. Oke, terus Terus juga ada kata-kata, terus juga ada yang tiga dimensian gitu juga ada. Oh, pola 3 dimensi ada ya? Terus Ya ada, lah. oke. Kalau tentang bahasa Inggris ada nggak, Bray? Tes bahasa Inggris? Aduh, aku lupa ya. Lupa ya? Bray. Lupa ya, Bray. Waktu di TPA lu ada kesulitan nggak, Bray? Yang paling sulit tuh rasa di mana, Bray? Di bagian apa? Waktu lu di TPA psikotes? TPA. TPA sulit sih. Karena aku karena waktu itu kayaknya gambarnya 3 dimensi itu sulit ya. Yang kurang sulit sih 3 dimensi. Mutar-mutar gitu ya? Muter-muter, apalagi lihat di layar kan itu. Oke. Dan iya gitu, jadi kayak puyeng. Oh gitu ya, kesulitan lu di situ ya, Bray ya? Waktu TPA ya? Tapi TPA, nggak ada iya. tes karakter, Bray? Ada tes karakter nggak? Ada. Psikotes ada ya? Jadi setelah TPA, psikotes kayaknya ada. Psikotes ya? Nah, habis itu baru FGD. Oke. FGD, temanya tentang apa, Bray, kemarin, Bray? Dan berapa orang, Bray, di FGD? FGD-nya itu dikasih case gitu tentang seputar masalah-masalah perbankan gitulah. Nah, tentang terus, masalah perbankan. si moderator itu ngasih saran, ngasih 5 opsi penyelesaian gitu. Oke. Nah, kita masing-masing suruh present gitu. Mana opsi yang terbaik menurut kita diskusiin bareng dalam FGD-nya. Oke. Gitu. Berapa orang kemarin, Bray, FGD? Kemarin kita berlima. Berlima ya? Case-nya ingat gak, Bray? Iya, berlima. Case spesifiknya ingat gak, Bray? Kira-kira? Aduh, udah gak lupa juga sih. Pokoknya tentang permasalahan perbankan lah gitu. Perbankan. Pokoknya topik-topik perbankan itu. Kira-kira tapi ini terbaru gak itu dia? Atau yang
Nggak terbaru, masalah terbaru kekinian nggak? Masalah klasik juga. Gimana ya, kalau masalah terbarunya sih kayaknya enggak ya, tapi Kayak ini itu masalah yang real gitu. real. Oh, oke. Perbankan harapin gitu. Oke. Terus habis itu lolos ya. Itu berapa lama, Bay? Kemarin waktu dari psikotes ke FGD? Pokoknya dari antara tahap-tahapan itu sekitar 1 sampai 2 minggu sih, Bre. 1-2 minggu ya. Terus habis itu lolos ya. Cepet sih. FGD ke habis itu lanjut. Habis itu ada interview dari psikolognya gitu ya, dari jadi pas tes psikotes, TPA dan FGD itu tuh pakai pihak ketiga gitu, Bray, bukan dari kantor kan. Oke. Nah, dari pihak ketiga ini juga ada wawancara, interview. Oh, gitu. Oke. Nah, itu setelah FGD itu tahapan interview dari third party-nya ini. Oke. Itu kayak ditanya seputar kepribadian kita lah, interview tentang kepribadian kita. Kemarin ditanya, ada sedikit gak Braya yang lu ingat tentang psikolog tuh, dia nanya tentang apa aja? Banyak sih. Nah, menurut gue nih, ini yang paling seru, Bray, dari antara interview di tempat lain nih. Kalau tempat lain itu kan paling 15 menit. Dan benar, 5 menit. Pertanyaan. 5 menit bahkan kan. Dan pertanyaan itu kayak udah tertemplate gitu. Ya, jadi kita tuh jawabnya juga hafalan kan. Benar. Nah, kalau ini tuh hampir sejam gue kemarin. Sejam ya psikolog ya? Hampir sejam. Jadi kayak cair aja gitu. Yang pertanyaan banyak gitu. Dan kita juga dipancing buat jawabnya juga banyak juga. Menceritakan tentang kita gitu. Oh gitu. Ada yang lu susah jawab gak Bray waktu sama psikolog? Kemarin atau lu? Kemarin itu karena dia nanya seputar diri kita sih, jadi bisa-bisa aja sih. Oh, karena nanya tentang diri kita gitu. Oh gitu. Telling lancar gitu aja ya, sejalan gitu. Berarti dan nggak diburu-buru waktu sih. Oh, oke. Jadinya yang bikin enak. Berarti psikolog tuh dia nggak tanya tentang job desk kerjaan di situ atau tentang perusahaan itu nggak ya? Enggak. Ke diri ya? Enggak. Nanya ke diri kita. Sama di masa lalu kita ngapain sih gitu. Ya pasti bisa lah berarti ya. Kalau misalnya kita sebagai aplikan. Terus habis itu sejam ya, agak lama ya berarti tapi ya? Iya, kalau ngasih tips gitu di situ ya. Mending jujur aja sih, Bray. Jangan dibuat-buat gitu. Jujur karena ketahuan aja. Pasti. Soalnya itu wawancaranya lama kan. Kalau lu ada bohong, pasti ketahuan di situ. Ke korek lah gitu sama si pewawancaranya. Wawancaranya. Oh gitu. Oke. Terus Bray kemarin tuh itu online semua nggak lu tesnya sampai interview psikolog? Semua online. Kecuali medical check up ya. Oke. Habis itu lu lulus berarti habis itu lolos dari interview psikolog lanjut lah berarti. Habis itu baru interview user. Interview HR perusahaannya sama user gitu. Oh gitu. Oke. HR dan user ya. Yep, berapa lama break kemarin? Berapa lama pengumumannya atau prosesnya? Berapa lama interviewnya kalau yang HR dan user? Ini juga sekitar sejam, Bray. Sejam ya? Okay. Nah, baru ini di wawancara tentang kerjaan sih, kayak apa yang akan kita kerjain dan pengetahuan kita terhadap perbankan, terus juga lembaga LPI-nya gitu juga ditanyain di sini. Oh, berarti memang harus prepare ya, well prepare lah ya. Iya, ini harus prepare sih, Bray. Oke, searching lah ya. Searching gitu. Harus kemarin tahu. Lu kendala di situ apa, Bray? HR dan user atau yang nggak bisa lu jawab? Kendalanya harus ditutup mikir cepet sih, Bray. Kayak misalnya dikasih case gitu kan sama user kita. Nah, kalau dikasih permasalahan, terus kita harus mikir cepet tuh, gimana? Terus harus apa gitu kan? Terus kita juga ngasih saran juga, ngasih solusi kan nggak bisa ngasal juga kan. Jadi searching tentang perbankan, searching tentang LPI itu penting banget. Terus juga searching tentang ekspor juga gitu. Oh gitu. By the way, ini interview bahasa Inggris bahasa Indonesia, Bray? Semuanya Inggris, kecuali yang terakhir nanti. Semuanya Inggris ya? Enggak, semuanya Indonesia, sorry. Semuanya Indonesia. Okay, kecuali yang terakhir Inggris.
Oke. Berarti dari HR dan user itu lolos berarti ya. Itu berapa lama Bray kemarin dari HR user pengumumannya? 1-2 minggu juga. 1-2 minggu juga ya. Oke, berarti habis itu lu lanjut ke interview eksekutif. Oh, eksekutifnya ini gimana Bray? Interview di depan direktur sama satu tingkat di interview di bawah direktur lah, di jajaran direktur sama head of. I know. Oke. Berarti ini kayaknya lebih serius lagi ya malah jadi tingkatannya ya. Serius lagi Bray, dan ini pakai bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Kemarin ada berapa yang wawancara Bray? Gitu. Waktu di interview eksekutif? 2 orang ya. 2 orang. Kesulitannya di mana kemarin Bray waktu di interview tahap akhir? Karena bahasa Inggris, pastinya bahasa Inggris, present dalam bahasa Inggris kan lumayan juga tuh. Terus yang kedua, karena ini depan manajemen gitu kan, nggak bisa ngasal. Berarti apa yang lu sampaikan, apa yang lu present harus valid lah gitu, dan harus well research gitu, well prepared. Oh gitu. Terus itu sih paling 2 itu sih. Yang ada nggak pertanyaan yang sulit kira-kira lo selama interview psikolog, HR user sama eksekutif yang menurut lo pertanyaannya paling berkesan gitu loh, paling ingat yang nggak bisa lo jawab atau gimana? Tentang apa? Dia nanya. Kemarin itu pertanyaan dari mereka tuh seputar apa yang kita present gitu. Jadi dan menurut gue berkesan banget sih, karena mereka itu nggak anggap kita sebagai anak kecil yang so tahu lah gitu kan, tapi kita benar-benar dianggap setara gitu dengan mereka, benar-benar diajak diskusinya tuh benar-benar high expected enak banget gitu. lah ya mereka ya. Iya, kita tuh nggak dianggap kayak apa sih ini bocah so tahu gitu, tapi kayak benar-benar digali. Kayak beliau-beliaunya juga beneran antusias gitu, jadi nggak ya seru lah gitu, cair ya interviewnya meskipun di depan mereka. Lu present apa yang waktu eksekutif itu? Kemarin itu tentang gimana caranya UKM Indonesia itu tembus untuk ekspor. Oke. Meningkatkan UKM Indonesia untuk ekspor gitu. Itu langsung direct itu di waktu interview atau udah dikasih tahu temanya? Udah dikasih tahu sebelumnya. Hamin berapa hari gitu. Prepare lah ya berarti ya. Itu berarti dalam bentuk PPT berarti ya? Lu present? Iya, PPT. Oke. Kemarin lu ngasih ide gimana berarti tentang untuk kemarin itu sih gue kayak belajar dari negara lain gitu, negara lain tuh gue cari negara mana yang UKM-nya tuh paling banyak bisa ekspor. Kita belajar dari mereka, terus juga belajar dari dalam negeri gitu, mana sih contoh UKM yang benar-benar berhasil dari nol bisa ekspor. Gitu. Belajar dari dari luar negeri sama dari dalam negerinya. Gitu sih yang gue bawa kemarin. Good. Nah, habis itu lo gak ada kendala yang paling berkesan selama interview 3 nih, gak ada ya? Atau yang gak bisa lu jawab, semua lu bisa jawab? Kebetulan ya, meskipun mungkin jawabannya kurang-kurang, tapi bisa lah ya. Oke. Terjawab. Iya. Berarti habis tahap itu apa tuh, Bray? Habis tahap itu medical check up. Oh, medical check up. Ini prepare-nya gimana, Bray, kalau medical check up? Medical check up tuh jadi kita disiapin kayak udah disiapin gitu lah sama kantor. Jadi kita tinggal datang ke rekanannya, laboratorium rekanan kantor. Udah didaftarin gitu, tinggal sebut nama, dari perusahaan mana, dari LPI gitu. Udah, tinggal ikutin aja. Yang dicek kemarin buta warna kah? Gigi, badan, rambut? Iya, semacam itulah. Dicek buta warna, cek fisik keseluruhan, cek darah, cek urin. Oke. Ya. Gitu ya. Yang keseluruhan gitu lah. Habis itu baru lanjut ke tantangan. Pemanggilan kontrak. Iya, tapi itu pun online. Online. Dikirim dokumennya. Tantangan kontrak online gimana tuh, Bray?
Dokumennya dikirim via ini kan, via Email. email. Oh gitu. Kita tanda tangan, kita kirim ke kantor. Oh gitu. Oke. Habis itu lolos. Kira-kira berapa sih Bray total lama itu? Lama rekrutmen itu? Berapa ya? 1,5 bulan kali. Oh, setengah bulan ya? Heeh. Oh, cukup lama Kurang juga ya lebih Bray? 1,5 bulan lah. Hmm. Iya. Kalau secara Karena kan- keseluruhan, kenapa? Ya ada 6 tahap kan tadi kan, terus juga setiap tahap jedanya seminggu sampai 2 minggu, jadi kayak kurang lebih 1,5 bulan lah. Oke. Terus, kira-kira apa sih Bray tipsnya? Menurut lu secara keseluruhan yang bisa lu ambil atau dari proses setiap rekrutmen tuh tips yang lu dapatkan sih? Tipsnya, apa ya? Mungkin dari tips dari tiap-tiap tahap aja kali ya. Iya. Kalau tahap pertama mungkin tahap seleksi berkas, ya siapin lah berkas-berkasnya sebaik mungkin. Terus kayak ada pencapaian apa gitu dicatat, jangan lupa. Oke. Terus disiapin juga buktinya biar apa yang lu catat itu bisa dibuktikan gitu, valid buat mereka cek. Terus juga jujur juga, jangan melebih-lebihkan gitu apa yang ditulis, ya seadanya aja, tapi juga dimasukin semua. Terus kalau tahap TPA ya persiapin lah latihan TPA, itu kan banyak kan tesnya. Kurang lebih soalnya juga sama kayak gitu semua. Jadi disiapin aja. Terus kalau untuk interview pastinya be yourself aja kalau interview sih. Jadi diri kalian aja. Jangan pura-pura jadi orang lain, pura-pura bohong karena itu ketahuan kayaknya. Oke. Karena pasti ketahuan sama mereka. Soal interviewnya itu lama gitu, nggak bentar. Oke. Terus juga jangan lupa kulik-kulik sedikit tentang ekspor. Kalau misalnya mau di LPI ini ya, kulik-kulik tentang ekspor, terus kulik-kulik tentang apa itu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ya biar ketika pewawancaranya nanya sesuatu yang spesifik tentang hal itu, kita udah prepare lah sedikit. Terus mungkin terakhir kalau buat medical check up sih jaga kesehatan, jangan sampai kalian udah prepare, udah bagus bisa sampai tahapan akhirnya gagal di kesehatan. Oke. Mantap sekali, tepuk tangan dulu guys. Mantap banget dong. Keren, gokil dong. BTW dong, di sana itu seprogram lu, foto leader program tuh S2 semua nggak sih? Atau ada S1? Enggak. Ada S1. Ada S2. Enggak harus dari ekonomi. Oh gitu? Dari jurusan apa aja juga bisa. Okay. Daftar aja dulu. Oh iya, sekarang kalau nggak salah, kan udah B2 tuh kemarin tuh, Bray. Iya, kemarin ada tambahan, Bray. Ada social media challenge kalau nggak salah. Iya, social media challenge. Jadi kayak digitalisasi ya. Iya, presentasi tapi di Instagram, di sosial media gitu. Oke. Itu yang step yang baru ya, tahapan yang baru ya? Baru. Oke. Mungkin perlu disiapin juga tuh kalian yang mau daftar. Oke, mantap dong. Informasinya luar biasa dong. Oke dong, makasih banyak ini ya dong ya. Aduh. Gila, ini tunggu. Siap lah bos. Good job, bro. Bloody hell, pokoknya semua dah. Mantap. Keren juga bro. Mantap, bro. Kira-kira bro, sekarang kedepannya bakal ada project apa nih bro? Atau kesibukan apa? Atau ada hal yang besar apa yang dihadapi kedepannya nih bro? Baik dalam pekerjaan atau terah yang lain juga. Project apa ini? Terkait dengan itu, kantor? Kantor boleh, lain juga boleh. Kalau kantor gimana? Kalau tentang pekerjaan ada? Kan kita yang LFT ini kan di program itu lumayan lama tuh Bray, 1,5 tahun kan. Jadi ya bakal ada project besar sih, tapi kita nggak tahu apa itu gitu. ke depannya. Gitu okay. sih. Oke. Gimana Bray di sana Bray? Mantap ya Bray. Kesannya? Alhamdulillah, sebagai Tuhan sih Bray. Mantap ya. Oke deh. Mantap ya. Sukses terus ya Bray ya. Sukses Bray. Oh gila Bray, ini teman gue nih dari zaman jebot lah ya bisa dibilang. Makasih banyak nih Bray buat waktunya, buat hadirannya. Sama-sama Bray. Anytime Bray. Siap Bray.
Maaf mengganggu ini ya, Bray, waktunya. Aduh, nggak mengganggu sama sekali, Bray. Oke. Ada pesan-pesan gak nih, Bray, buat penonton kita, Bray? Ya nonton semoga semoga sukses. Amin. Yang lagi daftar kerjaan semoga diterima. Amin. Siap, Bray. Oke, Semangat Bray, terus. makasih banyak, Bray. Sukses terus ya, Sama-sama, Bray. Bray. Tuhan berkati.